Hey, what's up John, balik channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta padel negara dari Sabang sampai Merauke. Hey, apa kabar kalian semua John? Aku harap kalian baik, diberikan kesehatan yang berlimpah, berikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya, dan rezeki yang berlipat-lipat ganda, dan dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai John. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk kita semua ya kan John, karena nanti malam adalah momen kesukaanku, Liga Champion ya John. Aku suka kali prediksi Liga Champion ya John. Udah lama nggak prediksi Liga Champion John, tapi aku nggak tahu apakah prediksi Liga Championku masih seperti sebelumnya ya kan John, yang selalu peng masuk terus ya kan. Nah, nanti kita coba. Dan tadi malam kita main parlay ya kan John, kita kalah satu di Granada ya kan John. Aduh, tapi aku main di single bet ya kan John. Jadi selamat yang udah ikuti single betku di Telegram ya kan John, di WhatsApp, di grup WhatsApp juga. Siapapun yang ikuti single betku di Everton, kita pur 3/4 win ya kan John. Dan semalamnya lagi kita main parlay itu juga menang ya kan John. Jadi masih profit lah dari semalam sampai hari ini ya kan John. Ya, walaupun parlay kita semalam satu tim itu ya kan John bisa kebobolan di menit akhir ya kan, Granadanya kacau. Udahlah John, kita move on dulu ya kan John. Tapi sebelum ku prediksi ini, jangan lupa kalian subrek ya kan John. Kalian share, kalian komen, kalian like, dan kalian bagi-bagian lah ke tetangga, grup WhatsApp keluarga. Oh ya, aku mau berterima kasih kan atas nama Levi John. Aku berterima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channelku sampai saat ini. Tanpa kalian aku memang bukan siapa-siapa ya John. Jadi jangan lupa kalian klik lah tombol loncengnya itu ya, kelentang ya kan John. Oke, aku udah ada kopi ya kan, udah ada rokok sama senyum selalu. Jadi kita langsung prediksi ya kan John. Yang pertama aku mau memprediksikan ada Sevilla melawan Red Bull. Yang kedua ada Young Boys melawan Manchester United. Yang ketiga ada Villarreal melawan Atalanta. Yang keempat nih ada timku Barcelona melawan Bayern Munchen. Dan yang terakhir ada Lille melawan Wolfsburg. 5 tim ini bakalan kita prediksikan John. Tapi kalian jangan lupa untuk ngopi ya kan John. Oke, udah siap kalian menyimak dan menyaksikan apa yang akan ku sampaikan ya kan John. Jangan kalian telan mentah-mentah apa yang prediksikan John, karena ini sebatas referensi untuk kalian yang masih bingung apa yang mau kalian pasang nanti malam ya kan John. Ini sebatas referensi untuk kalian semua ya kan John. Jadi jangan paksa kemenangan dari apa yang prediksikan John. Kalau sesuai sama kalian ambil, kalau enggak jangan John ya kan. Kita langsung ke tim yang pertama John. Ada Sevilla melawan Red Bull Salzburg. Nah, ini adalah dua tim yang sebenarnya sering jumpai di UEFA Europa League ya kan John. Ini kalau di sini jarang. Nah, tapi John, ini yang baru pindah striker dari Sevilla ya kan John, Luuk de Jong ya kan. Jadi aku rasa masih mencari siapa yang layak menggantikannya ya kan. Ada Lucas Ocampos, ada Youssef En-Nesyri, dan sama Suso ya kan John. Sama-sama tajam ya kan. Nah, di 5 pertandingan terakhir John, Sevilla ini dia menang terus ya kan John. 3 kali berturut-turut, 1 kali imbang ya kan John. Dan dia kemarin itu di 4 pertandingan terakhir John. Sedangkan Salzburg di 5 pertandingan terakhir dia itu sudah berjuang penuh untuk masuk ke Liga Champion John, dengan melewati pemain tim-tim kecil ya kan John, untuk bisa masuk ke zona Liga Champion ya kan John. Jadi aku rasa Salzburg ini patut diwaspadai juga ya kan John. Nah, untuk sumber kita satu lagi John, di sini John kita bisa lihat ada 4 pemain pasti yang bermain. Oh, Lucas Ocampos cedera, Torres juga cedera, Edrisi juga tidak aktif ya kan. Gudel juga nggak bisa main, Koita nggak bisa main, Valici dari Salzburg juga bisa main, sama Juno Zovic ya kan John. Nah, di head to head kita bisa lihat tadi kan John, untuk tuan rumah kalian bisa lihat di sini Sevilla belum pernah kebobolan di tuan rumah, sebagai tuan rumah, dan hanya kebobolan 2 kali pada saat melawan Paris Saint-Germain John. Dan itu udah lama, bulan 7 kemarin ya kan. Salzburg sendiri John di 5 pertandingan terakhir dia hanya kebobolan 3 kali dalam beberapa pertandingan laga tandangnya John. Jadi John, untuk prediksi kursi John, aku di sini lebih berani nahan Red Bull 1 ya kan, dan di sini aku berani under 3/4 John. Kalau kalian tanya kenapa berani nahan 1, karena aku rasa Sevilla ini bakalan ini pertandingan ini bakalan imbang John. Mungkin bisa 1 sama, atau mungkin bisa jadi menang Red Bull Salzburg 2-1 John. Jadi di sini aku lebih berani tahan 1, dan di sini aku berani under 3/4 John. Itu prediksiku untuk Sevilla melawan Salzburg, dan kita akan terbang ke Young Boys melawan Manchester United John. Oke, bentar. Nah, untuk di sini John, aduh, kalian tahu ya kan, euforia Manchester United menang kemarin itu selalu diluluhkan ya kan John. Jadi
aku rasa di sini bakalan banyak yang bakalan ngepur MU ya John. Nah, Ronaldo masih di depan John dengan formasi yang kemarin dengan Mason Greenwood, ada Jadon Sancho dan Edinson Cavani belum bisa main, untuk Rashford juga belum bisa main ya kan John. Jadi ujung tombak Cristiano Ronaldo, jadi masih hati-hati ya kan John. MU masih kuat dan semakin kuat dengan ada Ronaldo. Dan di sini John 5 pertandingan terakhir John untuk pertandingan Young Boys. Kita lihat di sumber kita satu lagi aja kan John. Nah, di sini banyak pemainnya cedera John, ada Cavani, ada Diallo, Henderson, Jones, McTominay, Rashford sama Telles ya kan John. Itu yang tidak akan dimainkan oleh MU. Dan dari Young Boys sendiri juga ada pemain cedera John, ada 5 pemain dan 2 masih dipertanyakan. Oke, untuk head to headnya kalian bisa lihat Young Boys ini 5 pertandingan terakhir dia itu belum pernah mengalami kekalahan, tapi dengan skor yang luar biasa ya kan John, besar. Mau di tuan rumah juga sama John. Dan di sini sebagai tuan rumah juga Young Boys ini selalu menang ya John. Beda cerita kalau lawan MU ya kan. MU sendiri 5 pertandingan terakhir di pertandingan tandangnya John dia kalah 2 kali. Dan secara keseluruhan MU ini belum pernah mengalami kalahan dalam beberapa pertandingan IPL ini John. Kan kalian tahu MU agak gacor sekarang ya kan John. Dia hanya imbang melawan Southampton kemarin. Dan untuk prediksi kali ini John, aku di sini berani megang MU over. Aku cuma berani main di over 2/3 ataupun over 3 John. Kalau untuk pur aku lebih berani ambil win ya kan John, karena mungkin skornya ini bisa jadi 2-1 atau mungkin 3-1 dimenangkan oleh MU karena purnya besar John, 1/4 sampai 1/3. Kalau ada pur 1 mungkin akan kuambil ya kan John. Dan di sini aku lebih berani megang win. Karena kalau selisih 1 aku mana mau kalah setengah ya kan John. Kita nyari win ya kan John. Kalaupun nggak win kita nyari WH ya kan. Kalaupun nggak ada WH kita nyari draw ya kan. Jangan mau dipotong do odds kita ya kan. Enak ali dah. Nah, di sini aku lebih berani over 2/3 dan di sini aku berani over ataupun over 3 John. Kalau untuk pur-puran handicapnya aku lebih berani megang ambil win MU ya kan John. Itu prediksiku untuk MU melawan Young Boys dan kita akan terbang ke Villarreal melawan Atalanta. John, kenapa nggak Chelsea sama Juventus? Ya. Karena aku mau ya tim-tim yang lagi berkembang John. Kalau itu timnya nggak seru ya kan John. Kita udah tahu siapa yang menang. Nah, di sini John, Unai Emery ini menang 2 kali melawan Atalanta John. Dan kita bisa tahu sini Gerard Moreno masih kuat ya kan Villarreal nih kan John. Atalanta juga sama tapi dia agak-agak berantakan di awal-awal musim. Nah, untuk di klasemennya masih nggak ada poin. Dan di sini John 5 pertandingan terakhir kita lihat di sumber kita satu lagi ya kan John, biar seru ya kan. Nah, di sini John kita bisa lihat ya kan. Ada 3 pemain pasti yang bermain. Gerard Moreno nggak main ya kan. Parejo juga nggak main sama Cakwe. Hetebor juga nggak main dari Atalanta sama Muriel ya kan John. Hetebor ini pemain penting juga ya kan. Dan di sini kita bisa lihat ya kan John. Di 5 pertandingan Villarreal dia itu agak berantakan. Dia menang sebanyak nggak ada. Dia kalah 2 kali dan 3 kali imbang. Sedangkan Atalanta sendiri di 5 pertandingan terakhir dia 2 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali imbang. Sebagai tuan rumah ya kita bisa lihat ya John. Villarreal ini hanya mampu menang 1 kali, itu pun di Liga final kemarin melawan MU ya kan John. Sedangkan dari Atalanta dia menang sebanyak 3 kali dan 2 kali kalah di klub friendly gamesnya. Dan aku di sini John, aku di sini lebih berani over 2,5 John, karena mungkin skornya ini bisa jadi 2 sama atau mungkin 2-1 John dimenangkan oleh aku masih ragu nih, tapi feelingku Atalanta ya kan John. Nah, kalau kalian mau main aman kalian bisa ambil lelean juga Atalanta nih John, mungkin bisa jadi seri ya kan John. Mungkin 2 sama ya kan John. Jadi sini kenapa 2 sama? Kenapa nggak 2-1 sama? Karena dari intensitas gol kedua tim ini mau di laga tandang ataupun kandang tetap ada gol ya kan John. Apalagi Villarreal kalau di Liga Champions itu golnya nggak minim ya kan. Jadi sini aku lebih berani over 2,5. Dan di sini aku lebih berani lelean megang Atalanta ya John. Atau kalian tahan Atalanta juga bisa ya kan John. Oke John, itu prediksi untuk Villarreal melawan Atalanta dan kita akan terbang ke ini yang terakhir ya kan John. Kita akan ke Lille melawan Wolfsburg. Nah, Wolfsburg ini pernah menang 1 kali melawan Lille ya kan John, dan 1 kali imbang. Dan di sini Lille ini awal musim cukup berantakan John. Ya, Lille ini cukup berantakan apalagi dia ditinggal pemain penting Camavinga ya kan John, yang udah pindah ke Real Madrid ya kan. Apalagi Burak Yilmaz yang diharapkan striker tua. Mungkin aku nggak tahu tahun ini musim ini dia bakalan gimana kan John. Tapi John untuk di head to headnya dari kedua tim ini John, kita bisa lihat ya kan.
Di sini John ada 3 pemain pasti untuk bermain John. Ada Bamba sama Sanchez dan Weah. Dan dari Wolfsburg sendiri ada Bialek, Otavio sama Slager ya kan John. Dan untuk head to headnya kita bisa lihat di sini John. Dari kedua tim kita bisa lihat Lille ini menang sebanyak bentar ya. Lille ini di 5 pertandingan terakhir ya John, dia 2 kali kalah, 2 kali kalah, 2 kali imbang, 1 kali menang. Sedangkan dari Wolfsburg 5 pertandingan terakhir dia cukup bagus ya kan John, karena dia belum pernah mengalami kekalahan. Dan di sini kita bisa lihat Wolfsburg ini mampu menang sebesar dengan skor 3-0 di laga kandangnya di tahun 2014, cukup lama ya kan. Nah, untuk di tuan rumah ya Lille ini kita bisa lihat juga ya kan, dia juga nggak terlalu bagus. Karena di sini hanya menang 2 kali kalah, 1 kali imbang. Sedangkan Wolfsburg 5 pertandingan terakhir sama ya kan statistiknya, tapi dia pertandingan terakhir tuh Wolfsburg menang. Oke John, untuk pertandingan kali ini John, aku di sini lebih berani megang lelean Wolfsburg dan di sini aku berani over 2/4 John. Kenapa over? Ya karena aku rasa permainannya lebih terbuka di pertandingan nanti malam John. Jadi aku rasa saling serang dan lini pertahanan juga saling jebol ya kan John. Aku di sini lebih berani megang Wolfsburg lelean ya kan John. Itu prediksiku untuk Wolfsburg melawan Lille dan kita akan terbang ke timku. Ada Barcelona melawan Bayern Munchen. Ini adalah dendam ya kan John, dendam yang tidak ada senjata andalannya kan John. Jadi Barcelona ini disuruh perang tanpa punya senjata magisnya kan John. Lionel Messi udah nggak ada. Jadi aku rasa banyak yang berpikir Barcelona bakal dibantai dengan Bayern Munchen. Nah, ini formasi yang dikeluarkan oleh Barcelona. Ada Coutinho, Luke De Jong, Memphis Depay, Frankie De Jong, Sergio Busquets, Pedri, Gerard Pique, Ronald Araujo, Sergio Roberto. Jordi Alba katanya cedera tapi kita nggak tahu, sama Anders Stegen ya kan John. Dan ini ada, kalian bisa lihat nih, ini penyerangnya ini gila nih, kuat kali Lewandowski nih. Thomas Muller juga dari tahun ke tahun dia nggak pernah tergantikan sebagai second striker ya kan John di Bayern Munchen. Gila nggak tuh? Nah, di pertandingan kali ini John kita bisa lihat head to headnya John. Ada beberapa pemain pasti yang tidak akan bermain John. Jordi Alba kita lihat cedera otot, masih percaya bisa main atau enggak. Sergio Nodes juga sama kan John. Terus ada Sergio Roberto, undefeated ya kan John. Aduh Dembele, aku nih nggak suka kali kalau Dembele main. Brad cedera juga, Aguero masih cedera, Sergio Roberto juga, Wagu juga John. Jadi di sini ada Tolisso dari Munchen dan Gnabry dari Munchen ya kan John. Dan untuk head to head kita bisa lihat di sini John, sebagai tuan rumah Barcelona ini belum pernah mengalami kalahan 1 kali pun di 2 bulan terakhirnya di 5 pertandingan terakhir ya kan John. Dan Munchen juga 5 pertandingan terakhirnya di awal musim kemarin dia di friendly games kemarin dia kalah dan masih kesusahan di awal musim John. Tapi semakin kesini Munchen semakin keluar lagi tajinya ya kan John. Mungkin adaptasi dari pelatih yang baru ya kan John. Dan di sini John kita bisa lihat ya kan, aduh dibantai 8-2, 3-2 ya kan John. Aduh. Tapi John, untuk prediksi gol ini John, agak heran aja kenapa Munchen nih ngasih purya kecil ya kan John. Mungkin biar kita terkecoh ya kan John. Tapi di sini aku sebagai fansnya Barca ya kan John, aku di sini lebih berani nahan 3/4 John, ataupun nahan setengah John. Itu aku ya sendiri. Mungkin aku lebih berani nahan Barca setengah ataupun 3/4, dan di sini aku lebih berani under 3,5 John. Mungkin skornya ini bakalan imbang John untuk pertandingan kali ini, atau mungkin dimenangkan oleh Barcelona 2-0 ya John. Itu prediksiku untuk Barcelona melawan Bayern Munchen, dan itu adalah tim terakhir yang prediksi hari ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan yang Pingu sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dengan John, dan jangan lupa kalian subrek, like dan komen. Kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single band nanti malam, ku letak grup link Telegram di kolom komentar ya kan John. Jadi jangan lupa kalian selalu ngopi, rokok dan senyum ya kan John. Aku kopi ada, rokok ada selalu ya kan John. Senyum juga selalu ya kan John. Jadi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan ini. Jangan telah mentah-mentah, silakan ambil kalau spilling sama kalian, kalau enggak jangan John. Kalau kalian mau tahu info billku yang lain, kalian bisa datang ke WhatsAppku John. Jadi terima kasih banyak. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Salam Bandung Tumpul.